couple of weeks ago. Vedat Pratama, who comes into this as the 5th place rider in the World Championship, 3rd place yesterday. Do not rule out Pratama for a tilted first Moto3 pole today. So don't change nothing, I say just ciao because it's more easy. You crash, you go in the wall, so why we have to race like this? So just him arrive at the end maybe. Luar biasa sensasional. Veda Ega Pratama resmi finish P4 di kualifikasi Moto3 Seri Jerez Spanyol 2026. Catatannya sangat tipis dengan posisi 2 dan 3, hanya sepersekian detik. Tinggalkan dua rivalnya Brian Uriarte di P7 dan Hakim Danish di P13. Sementara itu siapa sangka pembalap top dunia Valentino Rossi sampai ikut beri komentar berkelas mantap begini soal capaian hebat Veda Ega tersebut. Di sisi lain tak kalah heboh, Bos Gresini ikut notis sampai bahkan ungkap rahasia besar ini. Wah, benarkah demikian? Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali menunjukkan sinyal kebangkitan kuat dalam lanjutan Moto3 2026. Kali ini sorotan tertuju pada sesi kualifikasi resmi di Circuito de Jerez, di mana Veda sukses mengamankan posisi start keempat setelah melalui sesi yang berlangsung ketat dan penuh tekanan. Membela Honda Tim Asia, Veda tampil konsisten sejak awal sesi. Ia mampu menjaga ritme dan terus memperbaiki catatan waktunya di setiap run, hingga akhirnya memastikan diri berada di barisan depan, tepat di posisi keempat. Hasil kualifikasi ini menempatkan Veda di bawah 3 pembalap tercepat, yakni Maximo Huiles yang meraih pole position, diikuti David Almanza di posisi kedua, serta Alvaro Carpe di urutan ketiga. Meski tidak berada di front row, posisi keempat tetap menjadi hasil yang sangat penting bagi Veda. Ia hanya terpaut tipis dalam hitungan per 10 detik dari 3 besar, sebuah gambaran betapa ketatnya persaingan di kelas Moto3. Yang menarik, Veda juga berhasil unggul atas 2 rival terdekatnya. Brian Uriarte harus puas memulai balapan dari posisi ke-7, sementara Hakim Danish tertahan di posisi ke-12. Fakta ini semakin menegaskan bahwa Veda masih menjadi salah satu pembalap yang patut diperhitungkan di barisan depan. Hasil ini sekaligus menjadi jawaban atas keraguan yang sempat muncul setelah insiden crash di GP Amerika. Banyak yang menunggu bagaimana respons Veda setelah kegagalan tersebut, dan ia menjawabnya dengan performa solid di Jerez. Dalam pernyataannya usai kualifikasi, Veda mengaku puas dengan pencapaiannya, meski masih merasa ada ruang untuk berkembang. Saya merasa senang bisa kembali ke barisan depan. Posisi keempat ini penting untuk saya setelah hasil di Amerika, ujar Veda. Ia juga menegaskan bahwa hasil ini adalah bagian dari proses kebangkitan yang sedang ia jalani. Ini bukan hasil yang sempurna, tapi ini langkah yang bagus. Saya ingin terus berkembang dan memberikan yang terbaik di balapan besok. Sejak sesi dimulai, atmosfer di Jerez sudah terasa panas. Para pembalap langsung mencatatkan waktu cepat, membuat posisi di papan klasemen terus berubah. Veda sempat berada di luar 5 besar pada awal sesi, namun perlahan ia menemukan ritmenya. Dengan pendekatan yang lebih tenang dan terukur, ia berhasil memperbaiki catatan waktunya secara konsisten hingga menembus posisi 4 besar. Persaingan di Moto3 sangat ketat, selisih waktunya sangat kecil, jadi setiap lap benar-benar penting, ungkap Veda. Ia juga menyadari bahwa perbedaan kecil bisa berdampak besar terhadap posisi start. Hanya beberapa per 10 detik yang menentukan posisi, itulah yang membuat sesi ini sangat menantang. Start dari posisi keempat memberikan keuntungan strategis bagi Veda. Ia masih memiliki peluang besar untuk langsung bergabung dengan grup terdepan sejak awal balapan. Tikungan pertama di Jerez dikenal krusial. Pembalap yang mampu melakukan start dengan baik biasanya bisa langsung mengamankan posisi di rombongan depan. Veda pun sudah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi balapan nanti. Saya akan fokus pada start dan mencoba tetap tenang di lap-lap awal. Setelah itu saya akan melihat bagaimana situasi balapan berkembang, jelas Veda. Ia juga membuka kemungkinan untuk tampil agresif jika peluang terbuka. Kalau ada kesempatan, tentu saya akan mencoba menyerang. Tapi yang terpenting adalah tetap konsisten sampai akhir balapan. Keberhasilan Veda tidak lepas dari kerja keras tim. Honda Tim Asia dikabarkan telah melakukan sejumlah penyesuaian pada motor untuk menyesuaikan karakter sirkuit Jerez.
Motor Honda NSF 250RW yang digunakan Veda kini dinilai lebih stabil, terutama saat pengereman dan keluar tikungan. Dua aspek penting di lintasan ini. Motor sudah bekerja dengan baik, kita melakukan beberapa perubahan pada setup dan hasilnya cukup positif, ujar Veda. Ia juga mengapresiasi kerja tim yang terus mendukungnya, terutama setelah hasil kurang memuaskan di seri sebelumnya. Kualifikasi ini menjadi momentum penting bagi Veda untuk kembali menunjukkan eksistensinya di Moto3. Posisi keempat bukan hanya sekedar angka, tetapi juga simbol bahwa ia masih berada di jalur yang tepat. Dengan pengalaman di Jerez yang lebih baik dibanding beberapa sirkuit lain, peluang Veda untuk tampil kompetitif di balapan terbuka lebar. Namun, tantangan tetap besar. 3 pembalap di depannya yakni Quiles, Almansa, dan Carpe dipastikan akan memberikan perlawanan sengit. Di sisi lain, tekanan dari para rival seperti Uriarte dan Danish yang start di belakangnya juga tidak bisa diabaikan. Moto3 dikenal sebagai kelas dengan pertarungan rapat, di mana posisi bisa berubah dalam hitungan detik. Dengan semua persiapan yang telah dilakukan, Veda kini siap menghadapi balapan dengan penuh percaya diri. Ia ingin membuktikan bahwa hasil di Amerika hanyalah hambatan sementara. Dukungan dari tim, pengalaman di sirkuit, dan posisi start yang kompetitif menjadi modal penting untuk meraih hasil maksimal. Kini semua mata tertuju pada balapan di Jerez. Akankah Veda Ega Pratama mampu memanfaatkan posisi start keempat untuk kembali naik podium? Atau justru akan terjadi kejutan lain di lintasan? Menurut kamu, apakah Veda bisa finish di 3 besar di Jerez nanti? Yuk bagikan pendapatmu dan terus dukung pembalap kebanggaan Indonesia ini. Sementara itu, di sisi lain, sorotan besar terhadap performa Veda Ega Pratama di sesi kualifikasi Moto3 Spanyol 2026 juga datang dari figur legendaris dunia balap, Valentino Rossi. Pembalap yang dikenal sebagai ikon MotoGP tersebut secara terbuka memberikan pujian tinggi atas pencapaian Veda yang berhasil mengamankan posisi start keempat di Circuito de Jerez. Couple of weeks ago, Veda Pratama, who comes into this as the 5th place rider in the World Championship, 3rd place yesterday. Do not rule out Pratama for a tilted first Moto3 pole today. So don't change nothing, I say just ciao because it's more easy. You crash, you go in the wall, so why we have to race like this? Just him arrive at the end maybe. Dalam sesi kualifikasi yang berlangsung sangat ketat, Veda tampil konsisten dan mencatatkan waktu kompetitif hanya terpaut tipis dari 3 besar. Ia berada tepat di belakang para pembalap papan atas seperti Maximo Quiles, David Almansa, dan Alvaro Carpe. Posisi keempat ini bukan hanya angka, tetapi menjadi bukti bahwa Veda mampu bersaing di level tertinggi, bahkan di tengah tekanan besar usai insiden crash di seri sebelumnya. Menanggapi hal tersebut, Valentino Rossi mengaku terkesan dengan mental dan kualitas balap yang ditunjukkan Veda. Saya mengikuti sesi kualifikasi Moto3 di Jerez, dan Veda Ega benar-benar menarik perhatian saya. Start dari posisi keempat di sirkuit seperti ini bukan hal yang mudah, apalagi setelah mengalami crash di balapan sebelumnya. Ujar Rossi dengan nada serius namun penuh apresiasi. Rossi menilai bahwa yang membuat Veda berbeda bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga cara ia mengelola tekanan dan bangkit dari situasi sulit. Yang paling penting adalah bagaimana dia merespon tekanan. Banyak pembalap muda kehilangan kepercayaan diri setelah crash, tapi dia justru kembali lebih kuat. Itu tanda pembalap hebat. Lebih lanjut, Rossi bahkan menyebut bahwa Veda memiliki kualitas yang melampaui statusnya sebagai rookie. Dia bukan rookie biasa. Cara ia membaca lintasan, menjaga ritme, dan tetap konsisten menunjukkan bahwa dia punya potensi besar. Jika dia terus berkembang seperti ini, dia bisa menjadi pembalap top di masa depan. Pujian dari sosok sebesar Valentino Rossi tentu menjadi pengakuan luar biasa bagi Veda. Tidak hanya sebagai motivasi, tetapi juga sebagai sinyal bahwa dirinya kini mulai diperhitungkan di panggung dunia. Rossi juga menyoroti pentingnya menjaga fokus saat balapan nanti. Kualifikasi hanyalah awal, balapan adalah cerita yang berbeda. Tapi dengan posisi seperti ini, dia punya peluang besar untuk bertarung di depan. Saya akan menantikan balapannya. Sementara itu, dukungan dan kekaguman juga datang dari bos Gresini Racing, Nadia Padovani.
sosok penting di dunia MotoGP tersebut tidak ragu menyebut Veda sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan saat ini. Dalam pernyataannya, Nadia mengungkapkan bahwa ia telah mengikuti perkembangan Veda sejak awal musim dan hasil kualifikasi di Jerez semakin menguatkan pandangannya. Saya sangat terkesan dengan apa yang dilakukan Veda Ega. Posisi keempat di kualifikasi Moto3 bukan hal kecil, terutama dengan persaingan yang begitu ketat, ujar Nadia. Ia menilai bahwa performa Veda di Jerez adalah bukti nyata dari kualitas dan kerja kerasnya selama ini. Banyak pembalap muda yang cepat, tapi tidak semua punya konsistensi dan mental seperti dia. Veda menunjukkan keduanya. Lebih jauh, Nadia secara tegas menyebut bahwa Veda bukan sekadar rookie biasa, melainkan calon pembalap dunia di masa depan. Dia bukan rookie. Dari apa yang saya lihat, dia adalah calon pembalap dunia. Dia punya kecepatan, kecerdasan balap, dan yang paling penting, mental yang kuat. Menurut Nadia, kemampuan Veda untuk bangkit cepat setelah mengalami kegagalan menjadi salah satu faktor pembeda utama. Setelah crash di Amerika, dia langsung kembali ke barisan depan di Jerez. Itu tidak mudah. Itu menunjukkan karakter seorang juara. Ia juga menambahkan bahwa pembalap seperti Veda sangat dibutuhkan dalam dunia balap modern. Olahraga ini membutuhkan talenta baru yang berani dan cerdas. Veda memiliki keduanya. Jika dia terus berada di jalur ini, saya yakin kita akan melihatnya di level yang lebih tinggi. Tak hanya itu, Nadia juga menyoroti potensi Veda untuk menjadi inspirasi bagi pembalap muda lainnya, khususnya dari Asia. Dia membawa harapan besar, tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk banyak pembalap muda di Asia. Itu tanggung jawab besar, tapi sejauh ini dia menanganinya dengan sangat baik. Dengan dukungan dari dua figur besar seperti Valentino Rossi dan Nadia Padovani, posisi Veda di Moto3 kini semakin diperhitungkan. Dia tidak lagi dipandang sebagai pendatang baru semata, melainkan sebagai ancaman nyata di setiap balapan. Kualifikasi di Jerez menjadi bukti bahwa Veda Ega Pratama sedang berada di jalur yang tepat. Kini tantangan berikutnya adalah mengubah posisi start keempat menjadi hasil maksimal di balapan. Apakah Veda mampu menjawab ekspektasi besar ini dengan podium di Jerez? Menurut kamu, apakah pujian dari Valentino Rossi dan Nadia Padovani ini jadi tanda Veda benar-benar calon bintang dunia? Yuk, tulis pendapatmu!